وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, bi'aunillahi wa taufiqih, kita akan memulai atau meneruskan kembali kajian kitab Fiqh al-Asma' al-Husna versi terjemahan di halaman 139 dari kitab ini. Masih di pembahasan mengenai dua nama Allah yang mulia, Al-Hayyul Qayyum, yaitu yang maha hidup lagi maha mengurusi semua makhluknya, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat al-hayat al-kamilah dan sifat al-qayyumiyah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah Ta'ala, yang maknanya dialah Allah yang mengurusi semua makhluk dan mengatur semua yang hidup, mengurusi semua makhluk dan mengatur semua yang hidup dari makhluk hidup, baik dari malaikat, jin, manusia, binatang, dan apa-apa yang memiliki bios, yaitu kehidupan, termasuk juga tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusinya. Jika memang tumbuhan tidak disebut hayawan, karena al-hayawan itu yang memiliki hayat, yang memiliki kehidupan sebagaimana nyawa yang dia miliki, maka tumbuhan tidak masuk. Tetapi karena tumbuhan itu nabat, tumbuh, maka secara biologis dia memiliki perkembangan dan pertumbuhan dan kehidupan, dan itu pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa kedua nama ini, yaitu Al-Hayyul Qayyum, merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik. Jadi kedua nama ini, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah lainnya yang baik. Jadi As-Sami', maha mendengar, itu juga merupakan nama yang tercakup dalam konsekuensi nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena As-Sami', maha mendengar, menunjukkan akan sifat kehidupan Allah Azza wa Jalla yang sempurna, dan menunjukkan sifat qayyumiyah, kepengurusan Allah Ta'ala yang sempurna terhadap makhluknya. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tersifati maha hidup tapi tidak mendengar? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala tersifati maha mengurusi makhluknya tapi tidak mendengar atau kurang mendengar? Itu tidak mungkin. Ya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, dan kelaziman dari itu adalah maha mendengar.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengurusi seluruh makhluknya, kelaziman dari itu adalah Allah taala Maha mendengar seluruh makhluknya. Taib. Kemudian Al-Hayyul Qayyum juga poros bagi semua nama. Jadi semua nama juga terbasickan dan terdasarkan dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan kepada dua nama itu juga kembali semua makna nama-nama tersebut. Maka sebutkanlah salah satu dari nama-nama Allah yang kita ketahui dari Al-Quran atau As-Sunnah. Maka semua nama tersebut apapun itu akan tercakup dalam kandungan Al-Hayyul Qayyum dan terporoskan dari Al-Hayyul Qayyum, dan kepada Al-Hayyul Qayyum semua nama-nama itu kembali dari segi makna. Sebutkan saja satu saja nama Allah Azza wa Jalla. Al-Halim misalnya, Al-Halim. Al-Halim yang maha santun dalam artian tidak langsung mengazab makhluknya setelah berdosanya makhluk, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penangguhan untuk bertaubatnya makhluk tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala tangguhkan hukuman untuk makhluk tersebut sebagai rahmat dan juga sikap hilmnya Allah kepada makhluk tersebut. Ini kan menunjukkan bahwa Allah taala maha hidup, selalu terjaga tanpa adanya kelalaian sedikit pun akan dosa makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala menangguhkannya untuk waktu yang tepat. Barangkali dia akan bertaubat dan Allah tahu dia akan bertaubat atau tidak. Begitu juga sifat qayyumiyah Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan sifat hilmnya Allah, yaitu Allah selalu mengurusi makhluknya dan Allah taala mengetahui dosa-dosa makhluknya. Allah taala mengetahui kapan makhluknya akan bertaubat, dan jika dia bertaubat dia akan mengulangi atau tidak. Itu adalah kepengurusan Allah taala yang maha sempurna terhadap makhluknya. Karena semua sifat Allah intinya kembali ke dua nama ini, Al-Hayat, dan kepada dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat Allah Azza wa Jalla. Al-Qayyum mencakup semua sifat perbuatan. Ya. Jadi sifat Al-Hayat ini melazimkan benarnya seluruh sifat zat Allah Azza wa Jalla. Seperti apa sifat zat Allah Azza wa Jalla? Maksudnya seperti apa di sini adalah apa contohnya? Yaitu wajah Allah Azza wa Jalla, kedua tangan Allah Azza wa Jalla, kedua kaki Allah Azza wa Jalla, dan itu semua terwiridkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita ingkari sebagai ahlu sunnah, dan tidak seperti ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lainnya dari dan yang semisal kelompok-kelompok itu dalam menghadapi nas atau dari dalil yang menyebutkan sifat-sifat zatiyah Allah Azza wa Jalla. Seperti wajah, mereka mentakwilnya dengan makna lain. Begitu juga dengan kedua tangan Allah, begitu juga dengan jemari Allah Azza wa Jalla. Semua itu melazimkan atau menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan. Dan apa-apa yang tersebutkan tadi dari sifat zatiyah Allah Azza wa Jalla itu kita isbatkan dan kita tetapkan tanpa adanya penggambaran penyerupaan terhadap makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah taala memiliki wajah sesuai dengan keagungannya. Allah taala memiliki kedua tangan sesuai dengan keagungannya. Tidak ada penyerupaan dari segi gambaran di benak, dan tidak boleh melakukannya, melainkan kita serahkan kebagaimanaannya kepada Allah taala, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Hayyu mencakup semua sifat zat. Al-Qayyum mencakup semua sifat perbuatan. Apapun yang Allah Ta'ala perbuat itu merupakan konsekuensi dari sifat qayyumiyah itu, yaitu sifat mengurusi seluruh makhluknya. Allah Ta'ala merahmati sebagian makhluknya, maka ini merupakan konsekuensi qayyumiyah Allah. Allah Ta'ala memberikan ujian dan bala bagi sebagian makhluknya, ini juga merupakan konsekuensi sifat Allah Al-Qayyum atau sifat qayyumiyah Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla, ketika kita menghadapi suatu musibah, bala, ujian, cobaan,
Maka coba kita hadirkan kembali bahwasanya yang memberikan ujian ini adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti ini adalah di antara konsekuensi perbuatan Allah, yaitu memberi ujian. Taib, dan memberi ujian kita anggap sekarang sebagai bentuk iman kita kepada nama-nama dan sifat Allah, dan sebagai husnudzon kita pada Allah. Justru kita itu diuji karena kita itu diurusi. Justru kita diuji karena kita diurusi. Sekiranya kita tidak diuji, maka berarti kita ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadirkan perasaan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama Al-Qayyum. Allah Ta'ala memiliki sifat Qayyumiyah, yang maha mengurusi makhluknya. Ketika kita diuji, maka berarti kita sedang diperhatikan dan diurusi oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditelantarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum di sini bisa majmu', banyak orang, atau bisa juga individu, ya, satu individu. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan mengujinya. Jazakallah khair. Allah akan mengujinya. Ya, begitu. Jadi ini diantara syifa dan obat bagi siapapun yang pelajari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti yang diamalkan atau diritualkan sebagian dari kaum muslimin, yang menjadikan nama-nama Allah dan sifatnya hanya sebagai nasyid, lagu, dan lantunan-lantunan sebelum sholat misalnya. Kemudian mereka tidak sedikit pun mensanubarikan dan mendalami makna dari sifat atau nama-nama tersebut. Ya, bahkan kemudian mereka mentakwil sebagian dari sifat Allah Azza wa Jalla ke pembahasan atau penafsiran yang tidak Allah dan Rasulnya inginkan. Maka ini kehampaan. Melainkan seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika dihamparkan padanya nama dan sifat Allah, maka dia memahami artinya. Itu tentu jauh lebih afdal, memahami artinya, dan dia menafsirkannya sesuai dengan tafsiran salaf, dan kemudian dia memaknai konsekuensi dari nama-nama tersebut sehingga penuh dalam hatinya pemahaman yang benar tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sampai seseorang, siapapun di antara kita, diuji dengan musibah saja, dia kemudian meneliti kira-kira nama Allah yang mana yang sangat pantas untuk Anda memohon kepadanya dengan bertawassul dengan nama dan sifatnya ketika itu. Misalnya ya Hayyu, ketika kita dilanda musibah, kita bilang ya Hayyu ya Qayyum. Ya, kita dilanda musibah, wahai Engkau yang memiliki sifat kehidupan sempurna, memiliki sifat mengurusi seluruh makhluknya dengan sempurna. Ketahuilah bahwa segala semesta ini, dari segala kejadian detail dan globalnya itu, semua adalah konsekuensi dari perbuatan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan. Allah lah yang memberi, Allah lah yang menahan. Itu semua konsekuensi dari perbuatan Allah dan konsekuensi dari nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Sifat dzatiyah, contoh seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu, dan lain sebagainya. Sifat dzatiyah itu sifat-sifat yang ma la yanfakku bihi, yang mana Allah Azza wa Jalla tidak akan terlepas selamanya dari sifat-sifat tersebut. Yaitu Allah Ta'ala punya pendengaran selamanya. Ya, ini enggak bakal sedikit pun terluput. Ya, Allah Ta'ala memiliki pendengaran selalu. Tidak akan lepas dari itu. Tidak akan tidak tersifati dengan itu. Ya, Allah Ta'ala memiliki sifat penglihatan, tangan, ilmu, dan lainnya. Ini sebagaimana kembali ke nama Allah Al-Hayyu, sifat hayat. Sifat perbuatan yang merupakan cakupan dari Al-Qayyum, seperti apa? Penciptaan. Memang Allah Ta'ala selalu tersifati menciptakan, iya, selalu memberi rezeki, memberi nikmat. Tapi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti menciptakan, memberi rezeki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya. Kembali ke nama Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum. Jadi kita fahami ada
dua jenis sifat, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa bedanya? Sifat dzatiyah itu adalah ta'biran tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak akan Allah Ta'ala luput darinya atau lepas darinya. Itu sifat Allah Azza wa Jalla yang selalu ada pada Allah Azza wa Jalla bagaimanapun juga. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya. Yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan melakukan. Jika tidak, maka Allah tidak melakukannya. Itu bedanya dengan sifat dzatiyah. Jadi sifat dzat Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah ma la yanfakku anillah, apa yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla. Dan adapun sifat fi'liyah adalah ya ma yata'allaqu bi masyiatillah, apa yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan melakukannya, seperti tadi sifat perbuatan menciptakan. Tapi meskipun begitu, meskipun itu berkaitan dengan kehendak Allah, jika Allah mau Allah akan melakukan, jika tidak Allah tidak melakukannya, tetapi tetap Allah tersifati dengan itu, dengan nama tersebut, dengan sifat tersebut. Seperti menciptakan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apakah Allah Taala sebagai Khaliq? Iya, tetap disebut pencipta. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada manusia, apakah Allah Taala juga memiliki sifat memberi rizki? Selalu. Karena sifat Allah Azza wa Jalla dinamakan oleh para ulama sifat azali, abadi. Semua sifat Allah itu azali. Apa arti azali? Azali itu yang tidak didahului oleh ketiadaan sifat. Maka sifat menciptakan selalu ada pada Allah, selalu ada pada Allah, tanpa ada permulaan yang sebelumnya ketiadaan. Dan selalu ada pada Allah tanpa adanya akhiran yang setelahnya tidak ketiadaan. Melainkan Allah Ta'ala selalu tersifati dengan ini semua. Hanya saja ada yang namanya sifat dzatiyah, ada yang namanya sifat fi'liyah. Perbedaannya adalah sifat dzatiyah itu selalu ada pada Allah tanpa ada kaitan dengan kehendaknya atau tidak. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Apakah kalau Allah pengen punya tangan, maka Allah akan punya tangan? Kalau Allah nggak punya tangan, pengen nggak punya tangan, maka Allah nggak punya tangan? Nggak begitu. Jadi ini tidak berkaitan dengan Allah berkehendak atau enggak. Beda dengan sifat fi'liyah, perbuatan. Itu terkait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Ta'ala ingin menghidupkan, maka Allah akan menghidupkan. Jika Allah Ta'ala ingin mematikan, maka Allah akan mematikannya. Maksudnya mematikan makhluknya. Jika Allah Ta'ala ingin memberi nikmat, maka Allah akan beri nikmat. Jika Allah menahan nikmat, maka Allah ingin menahan nikmat, maka Allah akan menahannya. Itu semua sifat fi'liyah. Dan ada sifat dzatiyah yang secara zat, sifat dzatiyah, namun secara sisi perbuatan itu juga bisa menjadi sifat fi'liyah. Banyak sekali. Ya, jika misalnya penglihatan, di antaranya penglihatan. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat dzatiyah penglihatan. Namun juga di antara sifat fi'liyah Allah juga penglihatan. Contohnya adalah ada beberapa pihak di akhirat nanti yang Allah Ta'ala tidak mau melihat mereka. Allah Ta'ala tidak mau melihat mereka. Padahal Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah penglihatan, tapi tidak mau melihat mereka. Ada yang Allah Ta'ala, ini berarti sifat penglihatan yang berkaitan dengan apa? Keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak melihat, Allah akan melihat. Jika Allah tidak berkehendak melihat, tidak akan melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat ke suwarikum, yaitu rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Allah tidak mau melihat itu. Ini berarti ini sifat nazar, yaitu sifat melihat yang berkaitan dengan apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika padahal Allah mampu untuk melihat, tapi Allah tidak mau melihat dari sisi harta dan juga bentuk orang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala melihat ke kalbu kalian dan juga amalan kalian. Begitu juga dengan sifat rahmat. Merahmati. Allah Ta'ala memberi kasih sayang, merahmati makhluknya. Ini merupakan sifat
dzatiyah yang selalu ada pada Allah Ta'ala, tidak terpisahkan dari Allah. Tetapi dari segi singlenya, perbuatannya, maka ini juga bisa menjadi sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah karena bergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yarhamu ma yasha wa yarhamu man yasha. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah yu'adzibu liman yasha wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala bisa memberi azab kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Ta'ala bisa memberi rahmat kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Iya, terserah Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat tadi sifat fi'liyah itu berkaitan dengan apa? Dengan kehendak Allah, masyiah Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ingin melakukannya, maka Allah akan melakukannya. Jika Allah tidak ingin melakukannya, maka tidak akan Allah Ta'ala lakukan hal itu. Taib, dilanjutkan di sini, dikarenakan makna al-qayyum adalah mendirikan bagi makhluk dalam penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur. Ya, semua nikmat-nikmat Allah yang baik kembali kepada dua ini. Semua salah baca. Semua nama-nama Allah yang baik kembali kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi maknanya bukan semua nama-nama Allah yang baik berarti ada nama-nama Allah yang buruk, bukan begitu. Semua nama-nama Allah yang semuanya itu bersifat baik. Ya. Kembali kepada dua nama ini, Al-Hayyul Qayyum. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa kedua nama tersebut adalah nama Allah yang paling agung, yang jika diminta dia memberi dan jika dia dimohon dia mengabulkan. Artinya apa? Ada istilah namanya Ismullahil A'zam, kata Nabi SAW. Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung. Apa itu nama Allah yang paling agung? Para ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama ada yang paling populer, dan semoga ini mungkin yang sebenarnya lebih tepat, walaupun di sini Syekh Abdul Razak mengikuti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih merajihkan Al-Hayyul Qayyum. Tapi yang pertama adalah lafal jalalah Allah Azza wa Jalla, Allah. Ismullahil Azam, nama Allah yang teragung yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan banyak bukti yang tidak bisa terbantahkan sebenarnya. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Allah yang teragung. Tapi itu juga sahih, yaitu Al-Hayyul Qayyum memiliki keagungan yang sempurna, sehingga nanti akan dijelaskan kenapa dipilih Al-Hayyul Qayyum sebagai nama Allah yang paling agung. Kita kolaborasikan saja Allah Azza wa Jalla, nama Allah yang paling agung. Al-Hayyul Qayyum juga nama Allah yang paling agung. Walaupun untuk lafal jalal Allah ini sepertinya lebih agung dikarenakan lebih dilisankan oleh seluruh makhluknya. Ya. Taib. Jadi dengan kedua nama tersebut, yaitu nama Allah yang paling agung, Al-Hayyul Qayyum, jika diminta Allah akan memberi. Jika diminta dengan nama tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberi. Artinya apa? Kalau misalnya antum berdoa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, maka karena itu nama Allah yang paling agung, maka Allah Ta'ala akan menjawab doa antum. Ya, kemudian dan jika dia dimohon dia akan mengabulkan. Tapi kedua nama ini juga disebutkan dalam kebanyakan hadis yang mengisyaratkan kepada nama Allah yang paling agung. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Jadi di sini sifat kehidupan maksudnya Al-Hayyu, Al-Hayat. Sifat kemandirian maksudnya Al-Qayyumiyah. Sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Jadi semua sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna dan dengan semua sifatnya itu kembali ke sifat Al-Hayat, sifat kehidupan. Karena segala kesempurnaan dalam konten kehidupan kita itu lagi-lagi harus kembali ke sifat kehidupan. Tanpa sifat kehidupan nggak ada konten sama sekali dalam kehidupan ini. Ya. Maka basic dari semua sifat-sifat dalam kehidupan adalah sifat kehidupan itu sendiri. Nah, sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Dia berdiri sendiri dan melakukan apa yang dia kehendaki. Maka semua sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla itu kembali ke
sifat qayyumiyah. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung yang jika dia diminta dia akan memberi dan jika dia dimohon dia akan mengabulkan adalah nama Al-Hayyul Qayyum. Itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan dalam kitab Zad Al-Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya, ini ada kitab Zad Al-Ma'ad, ada kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, dua-duanya kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Zad Al-Ma'ad itu salah satu kitab yang paling luar biasa yang dikarang oleh ulama ya, kitab Zadul Ma'ad. Terjemahnya ada, baik versi full atau ringkasan. Kitab Zadul Ma'ad itu kita kira kalau terjemahnya 7 jilid atau sekitar itu. Dan itu beliau enggak menulis sendiri tapi dituliskan oleh salah satu muridnya yang safar bersama beliau. Kitab setebal itu bukan beliau tulis melainkan dari hafalan beliau dan didikte oleh beliau dan ditulis oleh muridnya. Setebal itu ya, dari hafalan beliau bisa Zadul Ma'ad. Dan itu salah satu kitab yang terbaik ya. Kemudian kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah fi Radd 'al Jahmiyah wal Mu'attilah. Kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah ini kitab yang isinya bantahan full terhadap kalangan Asy'ariyah, terutama kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, terutama Asy'ariyah. Ya, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah artinya adalah petir-petir kiriman terhadap Jahmiyah dan Mu'attilah, ya, dari kalangan Asy'ariyah juga, Asy'ariyah. Ya, kalau kita tahu Asy'ariyah siapa ya, di Indonesia banyak ya. Jadi kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah ini 4 jilid ya, 4 jilid, namun cetakan terakhir ini yang terbaik adalah 2 buku besar, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Jadi 2 buku besar, 1 buku 2 jilid. Ya. Itu kitab yang tidak ringan, yang berat dan salah satu kitab yang terbaik dalam membantah teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah dan semisalnya dari cabang-cabang Jahmiyah. Juga ada kitab mukhtasarnya, dan Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Tentu lebih ringkas ya. Tapi ala kulli hal, dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah beliau mengatakan nama Allah yang paling agung ada pada 2 ayat ini. Ayat kursi dan pembukaan surat Ali Imran. Ayat kursi dan pembukaan surat Ali Imran, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, itu jadi Al-Hayyul Qayyum. Karena kedua nama ini mencakup sifat kehidupan yang mencakup semua sifat dan sifat kemandirian yang mencakup semua sifat perbuatan. Jadi semua sifat kembali ke sifat Al-Hayat dan semua perbuatan Allah kembali ke Qayyumiyah. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, telah disebutkan sebelumnya nas-nas yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung dan ucapan para ulama tentang makna-maknanya. Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan tentang pengaruh berdoa dengan kedua nama ini. Pengaruh berdoa dengan Al-Hayyul Qayyum, dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Terlebih lagi dengan mengentaskan kesusahan, kesulitan dan musibah. Ya, jadi ya inilah diantara manfaat kita belajar Al-Asmaul Husna. Ya, bukan cuma buat nyanyian. Bahkan nggak layak buat nyanyian, kecuali mungkin hanya buat nada supaya kita bisa hafal, belajar mungkin itu masih ditolerir lah. Tapi kalau cuma sebatas nyanyian dan kemudian mendendangkannya dan menganggap itu sebagai ibadah, maka dikhawatirkan ini adalah bid'ah. Karena asma wa sifat ini bukan untuk dinyanyikan, melainkan kata Allah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki Asma'ul Husna, maka berdoalah kalian dengan tawasul dengan Asma'ul Husna itu. Dan cara bertawasul yang benar adalah bukan dengan nyanyi. Enggak ada kayak gitu. Ya, dengan menyanyikan ini kemudian ternyata konten tawasulnya enggak ada, hanya nyebutin nama-nama Allah Azza wa Jalla saja. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Manan, ya gitu terus apa doanya enggak ada, udah cuma pengen nasyid aja. Ini enggak benar, ini main-main. Ini main-main, ya tidak benar. Maka hendaklah kata Allah fad'uhu biha. Perintah Allah, berdoalah kalian dengan menyebut tawasul, dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya misalnya?
Ya Rahman irhamni, ya wahai Sang Rahman, wahai yang merahmati, saya memohon kepada Allah, apa sebut kita. Jadi jangan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Dah selesai. Enggak. Ya, apa yang antum inginkan dari sebutan-sebutan itu? Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi di sini mengentaskan kesusahan, kesulitan dan musibah. Nah, itu manfaatnya kita belajar ini supaya kita bisa berdoa dengan nama-nama ini. Itu manfaatnya. Tidak seperti banyak dari kaum muslimin yang dijauhkan dari pemahaman terhadap asma wa sifat dan kemudian jarang berdoa pula. Ini sejauh-jauhnya kejauhan ini, kesian. Enggak paham dan enggak doa. Ya, sedangkan orang yang punya ilmu, semakin dia mendalami ilmu tentang asma wa sifat, maka semakin bertaburan di lisannya nama-nama yang disebutkan dari nama Allah Azza wa Jalla dalam doanya. Karena dia faham. Gitu loh. Karena dia faham nama-nama ini artinya, maknanya, konsekuensinya dan efeknya pada doa dia faham. Ya. Beliau berkata, yaitu Ibnu Qayyim, di dalam ucapan Nabi ya Hayyu ya Qayyum, nah, di sini dengan rahmatmu aku berharap pertolonganmu, yaitu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dalam ucapan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits terdapat pencegahan dari penyakit. Terdapat pencegahan dari penyakit. Kenapa? Karena sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya, dan sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Ya, jadi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits itu bisa mencegah penyakit insyaallah. Ya, dengan pemaknaan yang dalam. Oleh karena itu nama Allah yang paling agung yang jika dia dimohon dia akan mengabulkan dan jika dia diminta dia akan memberi adalah nama Al-Hayyul Qayyum. Itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga menurut Syekh Abdul Razzaq. Kehidupan yang sempurna itu menafikan semua penyakit. Maka ketika kita menyinggung ya Hayyu ya Qayyum, itu seperti ada permohonan untuk dihilangkan dari mara bahaya atau penyakit yang mengurangi kehidupan kita, mengurangi fungsi kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kehidupan penghuni surga adalah kehidupan yang sempurna, maka mereka tidak ditimpa oleh kesedihan, kesusahan, gundah gulana dan semua bentuk penyakit. Ya, kehidupan yang sempurna. Kehidupan penghuni surga, dan semoga Allah Azza wa Jalla perkenankan kita untuk masuk surga dan semoga Allah Ta'ala rezekikan kita amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga Allah Azza wa Jalla. Kehidupan penghuni surga apa? Kehidupan sempurna. Bagaimana sifat kesempurnaan kehidupan penghuni surga? Bagaimana sifat kesempurnaan kehidupan penghuni surga? Yaitu mereka tidak ditimpa oleh kesedihan. La yamassuhum fiha nasabu wala yamassun kaif gimana? Ada hafiz di sini. La yamassuna fiha nasabu wala yamassuna fiha lughub. Sahih enggak? La yamassuna. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Dan mereka para penghuni surga mereka mengatakan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menghilangkan al-hazan. Yang telah menghilangkan apa? Yaitu al-hazan. Apa al-hazan? Kesedihan. Menghilangkan kesedihan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kepada kita, menghilangkan dari kita apa? Al-hazan. Itu kata para penghuni surga. Ya. Inna Rabbana laghafurun syakur. Di sini ada satu istinbat dari seorang salaf. Ana lupa apakah Abdullah bin Mubarak atau lainnya. Istinbat itu adalah mengambil faedah dari nas atau dalil, tapi bukan dari sesuatu yang zahir, melainkan mengeksploitasi maksud dari dalil, dan hanya ulama yang bisa melakukannya, yaitu ilmu yang daqiq, ilmu yang detail terhadap dalil. Ada seorang salaf berkata, jika
engkau tidak sedih, ya, maka bertakwalah engkau. Gitu. Jika engkau sekarang ini nggak punya kesedihan, maksudnya nggak punya hal yang dipikirin, gitu, enak hidup, maka ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Karena boleh jadi engkau bukan penghuni surga nanti. Gimana tuh bisa gitu? Kalau ini hidup nih enak nih, udah nggak ada pikiran apa, udahlah, nggak ada kesedihan, nggak ada beban pikiran, maka takutlah pada Allah. Dikhawatirkan kamu bukan penghuni surga nanti. Wajib. Gimana tuh? Bukankah kita nyari hidup enak? Kita nyari hidup enak. Tapi kita adalah wahai orang beriman, gitu kan. Bahwasanya di antara simah dan tanda-tanda orang beriman adalah kekhawatiran akan akhiratnya. Sehingga kepikiran dia. Dan di antara tanda-tanda orang kafir dan atau munafik atau kebanyakan dosa adalah dia nggak mikirin akhiratnya. Maka kalau dia sudah enak hidup dan nggak ada beban mikirin akhirat, maka dia kemungkinan calon penghuni neraka nih seperti ini. Iya, nggak ada mikirin akhirat. Maka kata sebagian salaf itu, ada seorang salaf berkata, jika engkau tidak punya kesedihan, ingat kesedihan yang dimaksud ini adalah kesedihan yang Allah titipkan pada kehidupan kita supaya kita tuh ingat sama Allah gitu maksudnya. Bukan kesedihan semata-mata kucing mati sedih gitu. Itu kesedihan duniawi yang antum nggak dapat faedah dari kesedihan itu. Kesedihan duniawi yang seperti kecil, tapi yang dimaksud dari kesedihan di sini adalah kegalauan kita akan akhirat kita. Nanti gimana? Kegalauan kita ini, kita bisa nggak taat pada Allah Azza wa Jalla? Kita bisa nggak istiqamah? Akhirat kita tuh gimana? Itu tuh beban yang ada pada pundak seorang muslim yang harus terus ada. Ketika itu hilang dan hidup enak, maka harus waspada itu. Itu harus waspada. Kita lihat banyak orang yang lalai akan ini. Mereka kemudian lalu lalang kemanapun mereka pergi, terserah mereka mau tamasya, mau kerja, mau riba, mau apa semua, nggak ada beban. Nggak ada beban, tapi bebannya nanti di mana? Di akhirat. Ada pun orang yang kepikiran, ini bagaimana nanti, ini Masya Allah, nanti apakah Allah mengampuni saya, nanti apakah saya masuk neraka atau surga, nanti gimana, ya Allah, bisa istiqomah gak ini? Beban di pundak, sampai ke hati. Maka kata salaf tersebut apa? Jika engkau tidak punya al-hazan, tidak punya kesedihan akan hal seperti ini, maka bertakwalah engkau kepada Allah, khawatir engkau bukan penghuni surga nanti. Kenapa? Karena penghuni surga ketika di akhirat nanti mereka akan berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan kesedihan dari kita. Berarti selama hidup di dunia selalu ada kesedihan. Tapi kesedihan yang dimaksud di sini adalah imma dia musibah yang membuat kita makin dekat pada Allah, imma kepikiran tentang kebagaimanaan kita di akhirat nanti. Itu yang dimaksud. Adapun musibah yang membuat kita sedih, namun kita tidak mendekatkan diri pada Allah, maka ini adalah al-hazan yang Rasulullah SAW berlindung padanya. Ada wirid itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal huzni minal hazan, ya. Berlindung pada Allah Ta'ala dari kesedihan. Iya. Tapi kesedihan inilah yang kesedihan ini yang Rasulullah berta'awudz dan berlindung pada Allah darinya adalah kesedihan, yaitu berupa hal-hal yang menyedihkan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hal-hal yang menyedihkan yang membuat kita semakin dekat pada Allah, itu berarti Allah sedang ngurusin kita. Allah sedang merahmati kita. Justru itu tanda-tanda orang beriman. Kita melihat anak kita dan kita khawatir masa depannya, bukan khawatir dia jadi dokter atau insinyur, bukan itu masalah. Tapi kita khawatir ini anak kita nanti gimana nih gitu loh. Akhlaknya, agamanya, apakah jadi beban saya di akhirat atau akan jadi membuat saya termudahkan di akhirat? Itu pikirannya seperti itu. Jadi galau, kepikiran nanti harus biayain sekolah supaya anak ini soleh. Nah ini al-hazan yang seperti ini. Kesedihan yang seperti mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kesedihan sebatas, kamu nanti mau jadi apa? Jangan sampai kamu nggak jadi seperti bapak dan seterusnya. Bapak sendiri apa coba? Hamba Allah yang mungkin banyak penyakit dan juga banyak kekurangan, mau jadi seperti bapak? Kalau memang dalam artian harus lebih soleh dari saya, harus lebih baik dari saya dari segi agamanya, itu hazan yang baik, kesedihan yang
baik. Ya, kegalauan yang insya Allah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Azza Jalla. Ya, seperti itu. Ya, maka orang yang beriman nanti di akhirat akan bilang alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Dan di akhirat itu la yamassuhum fiha nasabu wa la yamassuhum fiha lughub. Coba di karena ini ayat Allah ini enggak boleh sedikit pun satu la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. Ahsan, jazakallahu khairan. La yamassuna ya lebih tepatnya. Ya, la yamassuhana fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Enggak ada rasa letih, enggak ada rasa sakit di akhirat, di surga nanti. Tapi orang-orang yang seperti ini ketika di dunia itu pasti ada kekhawatiran akan surga, akan akhirat. Coba di surat At-Tur. Coba Fafal At-Tur 27, Juz 27. Hafizta? Qala fi ahlina musfiqin. Kaif? Coba dari awal, dari At-Tur kitab Mastur, dari awal yang panjang lagi itu. Ya. Mana itu halaman ketiganya lagi kalau salah. Inna kunna min qablu fi ahlina musfiqin amla. Beliau mulai dari awal surat ya. Butuh 3 menit lagi untuk sampai ya. Jadi maksudnya adalah di sini ya, coba biar persingkat waktu. Jazakallah khairan, Syekh. Ini santri sini antum? Masyaallah, tabarakallah. Antum ada orang tua di sini? Orang tua antum di sini? Dari mana? Tangerang. Yang biayain orang tua atau ada muhsinin? Gratis. Dari donatur di area sini dan lainnya ya. Masya Allah, semoga jadi ladang akhirat buat para muhsinin ya. Kebaikan, Masya Allah kalau seperti ini. Halaman keduanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin ya. Jadi nanti ketika di surga itu orang-orang beriman itu akan saling cerita tentang masa lalu di dunia. Ya. Tapi ceritanya indah gitu loh. Kita dulu inna kunna qablu fi ahlina, di keluarga kami itu musfiqin, merasa khawatir. Musfiq ini artinya merasa khawatir ini nanti bakal masuk surga atau enggak, ini itu. Merasa takut akan diadab di tengah-tengah keluarga itu. Ya. Jadi bukan semata-mata kayak arisan terus cuma ngakak doang isinya, semua ketawa, semua enggak ada satupun yang khawatir nanti ke akhirat gimana. Kan rata-rata gitu. Ketawa, ngakak doang, ngumpul dan seterusnya, berbahagia dengan keluarga dan seterusnya. Iya bahagia, oke. Tetapi adakah seenggaknya keimanan yang tampak gitu dari selentingan bicara kita nanti gimana di akhiratnya. Makanya rata-rata kalau misalnya arisan itu baiknya ada ustadz gitu loh yang isi kajian. Syukur-syukur di keluarga itu ada ustadz gitu loh. Ya, yang memang bisa mengingatkan keluarga bahwa kita ini harus kepikiran. Harus punya pikiran, jangan kayak binatang gitu. Jadi para penghuni surga itu rata-rata bilang kayak gitu. Cuma kalau kita pengen jadi penghuni surga, kita harus punya kekhawatiran. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Yaitu merasa khawatir, takut diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kesedihan seperti ini, kesedihan, kesusahan, gundah gulana dan semua bentuk penyakit, apapun itu. Ya, kalau kehidupan surgawi itu semua sempurna, tidak ditimpa oleh hal-hal seperti ini karena sudah tergantikan atau sebagai pengganti dari kesedihan, kesusahan, gundah gulana dan penyakit-penyakit yang kita hadapi di dunia ini. Maka bagi siapapun di antara kita yang sedih, lihat sedihnya antum karena apa? Kalau sedihnya cuma karena dunia, ini biasanya malah ahli nar yang kayak gini. Tapi kalau sedihnya antum karena khawatir akhirat bagaimana? Sedihnya antum karena khawatir keagamaan bisa istiqomah atau enggak? Ini ahli jannah insyaallah seperti ini. Kesusahan, kesulitan, gundah gulana, ya ini semua justru ada gantinya insyaallah di akhirat nanti.
dan semua bentuk penyakit. Jangan pernah menyangka bahwasanya ketika seorang muslim mendapatkan suatu penyakit bahwasanya itu berarti bentuk penelantaran oleh Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Kalau dia husnudzon pada Allah, ada hadisnya. Tidaklah seorang muslim terkena penyakit kemudian bahkan sampai ketusuk duri atau apapun dari hal-hal yang tidak diinginkannya, melainkan ada dosa yang terhapuskan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka coba dia husnudzon pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya penyakit tersebut adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla sebagai peleburan dosa dan supaya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin sekiranya tanpa penyakit dia akan lupa, lalai dan tidak ingat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu ahlu surga seperti itu. Ya, barang siapa yang sekarang tidak punya hazan, tidak punya isfaq. Isfaq itu kekhawatiran akan kebagaimana akhiratnya nanti, maka entah ini kabar gembira atau kabar buruk, dia belum pantas jadi ahlul jannah. Belum pantas. Kalau misalnya kita itu nggak ada kekhawatiran keluarga kita nih mau gimana nih nanti di akhirat, belum pantas ini keluarga ke surga. Belum pantas, belum pantas. Karena Allah nyebutin kok. Dalam surga itu orang-orang ahli surga itu mereka adalah orang-orang yang betul-betul khawatir ketika di dunia. Dan kekhawatiran itu Allah ganti nanti dengan kehidupan sempurna di akhirat, kesenangan yang abadi yang tidak ada kesengsaraan sedikit pun padanya. Ya begitu ya. Insyaallah kita untuk tema sampai situ ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan insyaallah. Atau udah suruk atau belum sekarang ya? Jemaah. Apa? Ada apa itu? Ayo, fadhal. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Hayy ya Qayyum terus. Taib, jazakillah khairan ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada wirid yaitu hadis atau doa dari Nabi SAW, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bagaimana kalau doa tersebut kita panjatkan sehari-hari? Itu zikir pagi petang, bagus, Masya Allah. Boleh dijadikan zikir mutlak atau doa mutlak pada kondisi apapun. Tetapi jangan hanya mengkhususkan lafal itu saja, melainkan lafal-lafal lainnya juga. Tapi boleh kalau misalnya dia, karena ini maknanya aslih li sya'ni kullah. Ya, perbaikilah segala urusan saya. Ya, dia memang ketika butuh dengan pertolongan Allah, boleh dia membaca doa tersebut dengan memaknai maknanya. Jadi pelafalannya itu bukan dari pengkhususan konteks, melainkan karena di sini maknanya itu sesuai dengan konteks. Maknanya yaitu aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya. Maka diperbolehkan Ibu seperti itu, hanya saja semampunya, jangan mengkhususkan hanya doa tersebut. Karena pertama doa dari Rasulullah banyak sekali yang bermanfaat, dan yang kedua juga dikhawatirkan kalau hanya mengkhususkan itu saja, khawatirnya takut terjerumus ke dalam kebid'ahan. Jadi perbanyaklah kita maklumat tentang doa-doa dari Nabi SAW, dari Al-Quran dan Sunnah, dan minta pada Allah dari semua itu. Yang diperbolehkan Bu, insyaallah silakan. Dan itu juga saya sering melakukannya. Untuk ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya doa antara azan dan iqamah, doa-doa di tempat lain ya, tapi tidak dalam rangka mengkhususkan doa tersebut untuk konteks itu. Ya, doa mutlak saja boleh. Boleh Bu ya, fadhal. Ya, Bapak-bapak ada Pak. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maha itu artinya paling, dia adalah bentuk takbir superlatif ya. Ya. Nah, superlatif ini namanya maha itu masuk ke dalam hakikat urfiyah atau lughawiyah, yaitu hakikat yang secara kebahasaan kita maha. Maka boleh kita gunakan dengan maksud yang sesuai konteks di kebahasaan kita. Maka kalau disebut mahasiswa boleh, karena mahasiswa artinya yang paling tertinggi derajatnya dari siswa, grade yang paling tertinggi dari kesiswaan. Itu boleh. Mahakarya, grade tertinggi dari suatu karya, boleh. Baik untuk manusia ataupun untuk Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala memiliki karya, ciptaan, mahakarya dari Allah Azza wa Jalla, itu secara bahasa boleh. Tapi ketika maha di sini artinya adalah hal atau sifat yang paling secara mutlak, yang tidak ada yang menyamainya dari seluruh makhluk, maka itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maka maha di sini maknanya adalah paling atau gitu kan. Tertinggi misalnya. Ya, maka ketika sifat tersebut, maha tersebut dinisbatkan atau disandingkan kepada sifat yang mana sifat tersebut kalau dimahakan hanya milik Allah, maka nggak boleh manusia menyandangnya. Seperti ketika manusia ada yang tinggi, kita boleh mengatakan tertinggi, paling tinggi, tapi yang maha tinggi nggak boleh. Itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian mahasiswa, nggak mungkin Allah tersifati dengan kesiswaan, ya kan? Maka mahasiswa boleh untuk manusia, walaupun dengan maha, iya dengan maha. Ya, kemudian maha besar, nggak boleh manusia tersifati dengan itu. Yang besar boleh, Tuan besar boleh, Tuan pakai uan, bukan pakai Tuhan. Tapi kalau maha besar, maka ini sudah masuk ke dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Maha besar, hanya Allah Azza wa Jalla disebut maha besar. Apalagi maha agung dan lainnya, maha pemurah. Nah, kemudian bagaimana dengan maha raja? Nggak boleh manusia tersifati dengan maha raja. Kenapa? Karena raja ini udah sifat raja, yaitu malik. Karena raja itu maknanya pemilik, ya, makanya raja, malik. Yaitu hanya Allah Azza wa Jalla, al-Malik, yang maha raja, hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau maha dewi syirik, nggak boleh, karena maha dewi di sini, dewi berarti kan dewi perempuan. Ya, imam maksudnya malaikat atau maksudnya adalah dewa tapi dengan karakter perempuan. Maka ini semua syirik. Maka maha dewi tidak boleh, haram. Seseorang tidak boleh ternamakan maha dewi. Kalaupun namanya ada dewi pun lebih afdol diganti. Kalau nggak bisa diganti di akte, minimal panggilan sebaiknya diganti. Jadi jangan Bu Dewi. Ada bapak-bapak namanya Dewa, maka nggak boleh pakai Dewa, nama Dewa. Karena itu mengisyaratkan kepercayaan orang-orang sebelah, ya kan? Atau Dewo. Lah kalau Dewe ya nggak apa-apa. Itu egois mungkin ya, dewean. Iya. Gusti di sini kalau di Jawa ya kan, Gusti itu bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna Tuan, Pak. Maka ini nisbi itu apa? Relatif. Kalau maksud dari Gusti di sini adalah Tuhan, maka nggak apa-apa. Tapi kalau maksudnya ada Tuhan, maka nggak boleh. Gusti Allah hanya untuk Allah berarti dia Gusti Allah, ini berarti Gusti dalam artian Tuhan, ilah, Rabb. Jadi ada Gusti kan kalau bahasa Indonesia kan Tuan atau Tuhan, Pak. Iya, kita boleh bilang Sayyid, seperti Sayyid. Gusti itu dalam bahasa Arabnya Sayyid. Sayyid itu nama Allah diantaranya As-Sayyid. Kata Nabi SAW, fa inna Allaha huwa Sayyid. Sesungguhnya Allah adalah As-Sayyid, adalah sang Gusti. Gusti kan bahasa Jawa, Pak ya. Nah kan bisa bermakna, Bapak dari Jawa. Oh, yang Jawa? Betul atau tidak yang Jawa? Jawa? Betul ya? Bisa Gusti sini bahasanya Tuhan manusia, bisa artinya Tuhan gitu kan. Maka tergantung dengan niat orang itu. Nah, kalau misalnya menamakan anak Gusti di sini artinya Tuanku, maka boleh, tapi lebih afdol tentu tidak. Ya, lebih afdol tidak, supaya enggak terjadi distorsi pemahaman orang, ya, salah paham. Seperti Sayyid. Sayyid itu Tuan atau Tuhan. Bahasa Arabnya, bahasa Jawanya Gusti. Jadi boleh bilang ya Sayyidi. Ya Sayyidi kepada manusia, boleh. Boleh, artinya tuanku, majikanku, boleh. Tapi dengan maksud manusia, tuanku.
Apakah boleh mengatakan bahwa Allah Ta'ala As-Sayyid? Ya, karena di antara nama Allah As-Sayyid. Fa innallaha huwa As-Sayyid. Ya, tetapi ketika terjadi distorsi, khawatir salah, maka sebaiknya hindari kata Sayyid kepada manusia. Kalau khawatir, kalau tidak khawatir nggak masalah. Jadi Gusti nggak masalah, insyaallah. Cuman sebaiknya dihindari. Ya. Nah, adapun lafal-lafal yang membuat seolah-olah distorsi, seolah-olah ke Allah tapi padahal ke makhluk, maka hindari itu. Seperti ampun Gusti, nggak boleh, jangan. Hindari, karena itu isyaratnya seolah-olah ke Allah Ta'ala. Karena ampun itu ada sisi dari Rob ke makhluk gitu. Tapi kalau maafkan saya Gusti ya, itu nggak apa-apa. Karena itu masih kemungkinan manusia antar manusia. Iya begitu. Ya. Ya. Lalu bagaimana kata pernah saya dengar orang bilang kayak gini, Allah kan menghukumi orang kafir. Iya. Terus dia bilang berarti Allah maha kejam juga dong, maha sadis kayak gitu. Itu bunyi kami seperti apa Ustaz? Ya. Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan maha keras, maha syadid, yaitu tapi harus diikat dengan lafal lain, yaitu maha keras azabnya terhadap orang-orang yang zalim, terhadap orang itu. Jadi bukan mutlak. Jadi enggak pada Allah maha kejam, enggak boleh ngomong gitu. Tapi Allah Ta'ala maha keras azabnya, maha keras pembalasannya. Enggak boleh Allah maha keras, enggak boleh disebutkan gitu. Karena tidak ada nama Allah syadid, tidak ada sifat Allah syadid, enggak. Tapi sifat Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala tersifati dengan keras azabnya, kejam azabnya, iya. Tapi bukan Allah Ta'ala maha kejam, enggak boleh ngomong kayak gitu. Karena istilah kejam ini selain pertama tidak terwiridkan dalam Al-Quran Sunnah secara mutlak kepada Allah saja, melainkan dan yang kedua, ini istilah ini mengisyaratkan keburukan niatan, keburukan maksud, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah bermaksud buruk pada hambanya. Dan orang-orang yang zalim atau orang-orang kafir, mereka disiksa secara kejam itu sebagai jaza. Ingat, Allah Ta'ala tidak akan pernah memulai kekejian atau kekejaman, tidak akan pernah. Melainkan manusialah yang memulainya dan Allah Ta'ala membalasnya, dan semua adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Manusialah yang memulainya. Misalnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, maka Allah pun membuat makar. Allah tidak akan merancang, Allah tidak akan memakarkan terlebih dahulu, melainkan dari orang-orang inilah membuat makar, maka Allah balas. Nah, iya. Di awal-awal surat Al-Baqarah gimana? Tentang istihza'nya orang-orang munafik kepada orang beriman. Karena ada Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Ta'ala menghina mereka, tapi Allah menghina mereka dengan sebab mereka duluan yang menghina agama Allah gitu loh. Jadi besarnya azab Allah Azza wa Jalla itu tidak sifatnya, bukan ibtidai, sifatnya bukan dari permulaan, melainkan sebagai balasan, sebagai respon dari Allah, sebagai reply dari Allah. Begitu. Maka karena itu sebagai respon, seperti makar. Apakah Allah tersifati misalnya Allah itu pembuat makar? Nggak boleh kita bilang begitu. Tapi kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi makar pada orang-orang yang membuat makar. Jadi jangan kita mutlakkan sifat-sifat yang pertama tidak ada nas khusus tentangnya untuk Allah secara mutlak, dan yang kedua sifat-sifat tersebut nisbi, yaitu ketika dimutlakkan maka itu akan menjadi keburukan. Iya. Di surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida fa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipuan, maka aku pun menipu mereka. Apakah dimutlakkan Allah Ta'ala itu na'udzubillah penipu? Enggak boleh kita bilang gitu. Na'udzubillah ta'ala Allah ala dzalikal qaul ya. Enggak boleh kita bilang itu. Tapi kita bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menipu orang-orang yang berusaha menipu agama Allah, berusaha menipu Allah Ta'ala. Iya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah,
maka Allah pun tipu mereka. Allah respon tipuan mereka dengan Allah tipu lagi, sehingga tipuan berbalik kepada orang-orang munafik itu. Seperti itu. Begitu. Tidak ada Allah Azza wa Jalla memulai sesuatu dengan azab, melainkan semua itu karena ada sebelumnya sesuatu. Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah kenikmatan suatu kaum, ya, tidak akan diubah oleh Allah kenikmatan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya dengan maksiat, maka Allah ubah. Asalnya kita itu dapat kenikmatan. Namun kemudian karena manusia ini seperti itu, ya, maka Allah taala ubah. Begitu ya, maksudnya. Tapi kayaknya nggak habis-habis, ya, kita habisin aja sekarang, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.